Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para alim ulama sesepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Nurul Qomar, Bapak Isnadi beserta jajarannya. Yang kami hormati pula beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi, yang mana pada pagi hari ini akan memberikan tausiah untuk kita semua. Dan yang kami hormati pula seluruh jamaah subuh Masjid Nurul Qomar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Jumat berkah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, yang mana harapannya acara demi acara berjalan dengan lancar dan apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nursidin bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Qomar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Takmir dan seluruh jajarannya yang kami muliakan, jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan pertolongannya, dengan izin dan ridhonya kita bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa ada halangan sebab apapun. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di rukun wudu yang ketiga ya. Niat sudah, kemudian membasuh muka sudah, membasuh tangan. Jadi sekarang keempat, mengusap kepala. Muka dibasuh, kemudian tangan dibasuh, kepala diusap. Maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang rukunnya dibasuh ya harus kita basuh, yang rukunnya diusap ya diusap. Kalau muka dibasuh, maka harus dibasuh dengan mengalirkan air di muka kita. Begitu juga tangan sampai siku itu dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian hingga siku. Kemudian yang selanjutnya adalah wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Mukanya dibasuh, tangannya dibasuh, kemudian kepalanya cukup diusap. Waqad ajma'al ulama ala anna mashar ra'si fardun, dan menjadi ijma'ul ulama bahwa mengusap kepala itu adalah rukun daripada rukun-rukun wudhu, sehingga tidak sah wudhunya seseorang kalau tidak mengusap kepala. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki gitu aja ya, tanpa mengusap kepala maka enggak sah. Karena mengusap kepala adalah rukun. Hanya wahtalafu fil qadril mujzi'i minhu ala salasati aqwalin.
yang terjadi perbedaan pendapat adalah apakah ngusap yang sah untuk wudhu itu seluruh kepala atau separuh kepala atau sebagian kepala. Separuh sama sebagian beda loh Pak ya. Nah, separuh ya separuh. Sebagian itu ya kita usap rambut 3 itu namanya sudah sebagian. Jadi terjadi perbedaan pendapat menjadi 3 hal. Ada sebagian pendapat yang mengatakan wajib diusap seluruh kepala. Tidak sah kalau hanya separuh, apalagi sebagian. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal, termasuk kalau dari kalangan sahabat Abu Ubaid, kemudian Ibnu Munzir, dan kemudian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan wajibnya mengusap itu seluruh kepala, karena dalilnya wamsahu biru'usikum. Tidak menggunakan kata wamsahu ru'usakum. Usaplah kepalamu, tapi di sini ada tambahan bi. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu dengan menggunakan kata bi wal ba lil ilsaq. Ba ini menunjukkan tentang penguatan agar diusap seluruh kepala. Bukan menggunakan wamsahu ru'usakum. Sebagaimana kalau di wajah itu faghsilu wujuhakum. Tapi di sini wamsahu biru'usikum. Kama anahu yamsahul wajha litayamum li anahuma fitanzil bilafdin wahid. Famsahu biwujuhikum. Maknanya adalah usapkanlah semua kepalamu. Berarti wajib mengusap seluruh kepala. Berarti tidak boleh sebagian atau separuh. Jadi dengan 2 tangan mengusapnya harus semua sampai belakang sini. Ini pendapat yang pertama, wajib seluruhnya. Mereka juga berdalil, berargumentasi anna hadzal amra fassarathu as-sunnah al-waridah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan pendapat yang pertama. Annahu lamma tawaddo'a masaha ra'sah kullah. Nabi ketika wudu selalu mengusap seluruh kepala. Tidak separuh, apalagi sebagian. Ini masih ngobrol pendapat pertama. Nanti kan ada pendapat kedua, ada pendapat ketiga. Jadi kita ketika menjelaskan pendapat ulama itu pas yang dijelaskan ya seolah-olah yang paling kuat itu. Tapi nanti ketika sudah dijelaskan semuanya, kemudian ada kesimpulan mana yang paling kuat itu ya. Ini sedang menjelaskan pendapat yang pertama, wajib mengusap seluruh kepala. Karena baknya ilsaq kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Fa akhrajna lahu ma'an. Maka kemudian aku mengeluarkan air untuknya. Fitaurin min sifrin. Dari sebuah bejana, sebuah wadah. Fatawaddo'a, maka kemudian Nabi wudu. Faghassala wajhahu salasan, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Wa yadaihi marrataini ilal mirfaqain, dan membasuh tangan 2 kali hingga ke siku. Wa masaha bi ra'sihi, dan Nabi mengusap kepalanya.
fa'aqbala bihi wa adbaro. Bahkan di hadis Abdullah bin Zaid itu Nabi mengusapkannya mundur dan maju. Jadi setelah tangan kemudian kepala itu mengusap mundur sampai belakang, kemudian jalan lagi maju sampai depan. Ini dalam hadis Abdullah bin Zaid. Berarti mengusap kepalanya Nabi seluruh kepala. Bahkan mundur sampai pola belakang, sampai tengkuk ini dan maju. Sehingga menurut pendapat pertama ini enggak boleh wudu picisnya dipakai. Sehingga ngusapnya hanya depan sini atau belakang sini. Menurut pendapat yang pertama ini harus dilepas agar bisa ke depan dan ke belakang. Wa fil lafdhin wa masaha ra'sah kullah. Dalam lafal yang lain berbunyi Nabi mengusap seluruh kepalanya. Begitu juga dikuatkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Kalau tadi hadis Abdullah bin Zaid, ya, Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekarang hadis Mughirah bin Syu'bah. Maka kata Mughirah bin Syu'bah, annan nabiyya tawaddo'a. Sesungguhnya Nabi wudu. Lamma masaha alal amamah, ketika Nabi mengusap serbannya, fadalla ala wujubil isti'ab. Di situ famasaha ala khufaihi wa muqaddami ra'sihi ala amamatihi. Falau ajza'a masaha muqaddama ra'si lamma masaha alal amamah. Nabi pernah wudu dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi memakai serban. Serban itu muser-muser kaya ban. Jadi yang dipakai di kepala. Bukan yang, kalau yang buat kalung kan anduk, Pak. Nah, ya, yang serban itu yang diuber-uber di kepala. Lah Nabi pernah wudu pakai serban. Itu diusap serbannya dari depan sampai belakang. Enggak dilepas, tapi dari depan sampai belakang kemudian maju lagi ke depan. Di situ menunjukkan boleh mengusap di luar serbannya, tapi tetap seluruh, tidak sebagian. Andai kata boleh sebagian, maka mungkin Nabi hanya mengusap yang kelihatan rambutnya. Maka pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa mengusap kepala wajib seluruhnya. Dari depan ke belakang, dari belakang maju ke depan. Pendapat yang kedua, yujzi'u masyi ba'dir ra'si. Wajib mengusap itu hanya sebagian saja. Tidak perlu semuanya. Ini pendapat kedua. Yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Wahtalafu fil qadril muzi', akan tetapi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Yang dimaksud sebagian itu seberapa? Apakah sepertiga? Apakah seperempat? Apakah separuh? Apakah cukup rambut satu atau rambut dua? Ya, ini sebagian pun juga mereka berbeda pendapat. Dan mereka memberikan makna alba bukan lil ilsok untuk menguatkan. Tapi baknya bermakna tab'id, yaitu bermakna sebagian. Wamsahu biru'usikum, maka usapkanlah kepalamu, biru'usikum, sebagian kepalamu. Bi dimaknai sebagian. Ini menunjukkan tentang hanya sebagian saja. Nah, sebagian itu seberapa tadi? Ada yang mengatakan berarti separuh sampai tengah. Ada yang mengatakan sepertiga, depan saja. Ada yang mengatakan yang penting sudah diusap sebagian dari kepala. Ada yang belakang sini, ada yang depan sini, ya. Jadi setelah tangan dibasuh, ambil gini terus gini aja. Ini menurut pendapat yang kedua berarti sah karena sudah mengusap sebagian kepala. Kemudian pendapat yang ketiga,
yaitu wujubu maskir ra'si kullih lirrajul dunal mar'ah. Kalau pendapat yang ketiga mengatakan kalau laki-laki wajib seluruhnya, kalau perempuan cukup sebagian saja. Kalau laki-laki wajib seluruhnya, kalau perempuan sebagian saja. Ini riwayat yang diambil dari Imam Ahmad. Dia mengatakan arju antakunal mar'ah fi masyir ra'si ashal. Aku mengharap bahwa mengusap kepala bagi perempuan itu lebih ringan daripada laki-laki. Kanat Aisyah tamsahu muqaddimur ra'si. Aisyah itu ketika wudhu, beliau hanya mengusap bagian depan saja. Aisyah. Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad mengatakan wala yastadilu bihadasati ainin ila idza sabatat indahu insyaallah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau perempuan cukup mengusap sebagian saja, tapi kalau laki-laki wajib seluruhnya. Kemudian kira-kira mana dari tiga pendapat itu yang lebih kuat? Yang kemudian sebaiknya kita lakukan. Memang ada tiga. Pertama wajib seluruh kepala. Tadi dalil-dalilnya sudah disebutkan. Yang kedua cukup sebagian kecil saja. Dan tadi disebutkan alasannya. Kemudian yang ketiga, kalau laki-laki tetap seluruh, tapi perempuan cukup sebagian karena berdalil dengan hadis Aisyah. Yang Aisyah wudhu, kemudian mengusap sebagian kepala saja. Maka kata penulis mengatakan, alladzi yatarajjahu bima taqaddama annahu yajibu masur ra'si kullih fil wudhu liquwwati adillatihi. Kalau melihat pendalilan-pendalilan yang sudah disampaikan tadi, misalnya pendapat pertama ada tiga dalil. Dalil yang pertama, wamsahu biru'usikum, dengan memberi makna lafal ba adalah ilsaq. Kemudian dalil dari sahabat yang Abdullah bin Zaid yang melihat langsung wudunya Rasulullah SAW. Kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah yang juga melihat langsung wudunya Rasulullah SAW adalah mengusap seluruh kepala. Adapun pendapat yang kedua, ternyata mereka hanya memberikan makna ba, dimaknai dengan makna taba'id, tapi tidak dikuatkan dengan praktek-praktek wudu Nabi. Kemudian pendapat yang ketiga, tetap seluruh kepala kecuali perempuan. Dan mereka berdalil untuk perempuan adalah hadis Aisyah. Maka pendapat yang kuat, insya Allah adalah pendapat yang pertama, yaitu yang mengusap seluruh kepala. Diusahakan mengusap seluruh kepala. Wa amma man qala bi anal ba' fil ayah litab'id faqad angkarahu Shibaweh fi khamsata asara maudhi'an min kitabi. Kemudian tentang makna ba adalah litab'id bukan lil ilsaq. Ternyata ulama ahli bahasa namanya ulama Shibaweh. Kalau kita belajar nahwu itu biasanya ada Imam Shibaweh, ya, kemudian ada Imam Malik dan yang lain sebagainya. Imam Shibaweh dalam ahli bahasa dia mengingkari tentang kata ba di situ dimaknai dengan tabaid, tapi baknya adalah ba lil ilsaq. Maka Imam Ibnu Burhan mengatakan man za'ama anal ba tufidu tabaid faqad ja'a ahlul lughah bima la ya'rifuna. Bahwa ba dimaknai litab'id itu bertentangan dengan ulama ahli bahasa yang memaknai bahwa ba di situ adalah lil ilsaq. Maka pendapat yang kuat adalah yang mengusap ke seluruh kepala. Tsumma innahu lam yasihu an nabi fi hadisin wahid annahu iktasara ala masibah di ra'sih albattah. Dan juga tidak ada riwayat hadis pun yang merekam bahwa Rasulullah wudhu hanya mengusap sebagian kecil dari kepala. Jadi misalnya di hadis yang lain Nabi wudhu kepalanya mengusapnya begini, itu tidak ada.
Nabi selalu mengusap dengan dua tangan ke belakang, ke depan. Satu riwayat cukup ke belakang, kemudian langsung ke telinga. Maka sehingga pendapat yang kuat adalah mengusap ke seluruh kepala. Walakin idza kana masu binasiyatihi kamula alal amamah. Wa amal mar'ah fala a'lamu dalilan anit tafriq bainaha wa bainar rajul. Adapun perempuan juga sama dengan laki-laki. Karena al mar'ah syaqiqur rajul. Perempuan itu adalah saudaranya laki-laki. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau ada dalil yang membedakan, baru beda. Misalnya sholat 5 waktu, laki-laki perempuan sama. Tapi ada dalil yang membedakan, kalau perempuan datang bulan, maka boleh tidak sholat. Ada dalil khususnya. Maka tidak berlaku bagi bapak-bapak. Memang ada bapak-bapak itu M, tapi kepanjangannya tidak menstruasi. Kepanjangannya adalah males. Jadi ada bapak-bapak kena penyakit M, itu ada, tapi kepanjangannya adalah males, awang-awangan itu ya. Kemudian dalil secara umum puasa misalnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian secara khusus ketika perempuan haid maka tidak wajib puasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Jadi ketika dalil secara umum tidak ada yang mengkhususkan, maka bagi laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Dalil yang mengkhususkan misalnya aurat laki-laki antara pusar ya sampai lutut. Kalau perempuan adalah seluruh tubuh. Itu karena ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga ketika tidak, maka laki-laki dan perempuan sama. Lakin yajuzulaha antam saha ala khimariha walau masakhot muqaddimu ra'siha ma'al khimar fahuwa aula khurujan minal khilaf. Hanya ketika perempuan wudu di tempat umum mau mengusap seluruh kepalanya, maka cukup yang diusap adalah di luar jilbabnya. Sebagaimana Nabi juga pernah mengusap kepalanya adalah di luar serbannya. Maka perempuan lebih tepat karena untuk tidak membuka auratnya. Jangan kemudian wudu di tempat umum yang campur antara laki-laki perempuan malah dadak jilbabnya dicopot dicantel ke barang gitu ya. Kecuali tempat wudunya terpisah antara laki-laki dan perempuan sebagaimana Masjid Nurul Qomar kan terpisah. Jadi ya enggak apa-apa. Misalnya jilbabnya dilepas dicantel ke di cantelan situ. Tapi kalau di tempat umum seperti di bandara, seperti di stasiun, tapi mungkin hari ini bisa terpisah ya. Itu lebih baik mengusap jilbabnya saja. Apakah jilbabnya enggak basah nanti? Wong mengusap saja enggak toh. Mengusap saja itu dengan tangan yang basah diusapkan ke jilbab. Tidak harus mengambil air cawuan terus digebyur ke jilbabe ya. Kalau itu ya basah semua. Ini namanya ngusap kok tidak membasuh. Kalau muka membasuh, tangan membasuh. Tapi untuk kepala itu cukup mengusap. Mengusap itu tidak membasahi. Namanya saja mengusap. Idza kana ra'su mulabidan bihina'in wa nahwiha jazal mahsu alaihi. Ketika kepalanya itu dililit dengan perban, lebih boleh, wong dengan serban saja boleh. Kan beda toh perban dengan serban. Perban itu karena luka, ya. Kemudian diperban. Tapi kalau serban tadi yang muser-muser kaya ban, itu tidak luka, memang pakai. Ada yang orang itu sukanya pakai serban. Jadi enggak picis kayak gini, tapi serban yang diubel-ubel. Boleh, pakai itu juga boleh. Pakai picis hitam juga boleh. Pakai picis merah juga boleh. Wong ini tutup kepala saja kok. Ya, yang tidak boleh itu sholat itu pakai topi yang ini ada majunya segini. Topi apa itu? Ya topi biasa itu. Tidak boleh dipakai ketika sholat. Kalau di luar sholat juga boleh. Dan sholat itu enggak boleh, lah sujudnya angel gitu. Ya, kan
Ini terus menghalang-halangi sujudnya gitu ya. Biasanya terus ditaruh di belakang itu. Kupingannya itu ditaruh di belakang. Boleh. Jadi picis hitam boleh, picis putih juga boleh. Tidak suatu keharusan. Kalau sudah haji picisnya harus yang putih. Kalau belum harus yang hitam, itu tidak ada. Ya. Li'anau sabatani Nabi anahu kana fi ihramihi mulabidan roksa. Nabi pernah ketika ihram, kepalanya dililit oleh perban karena ada yang luka. Fala yutakallafu naqduhu li ajlil wudu, dan tidak dilepas ketika Nabi wudu. Fa inna mawadha'a ala ra'si min dzalik tabi, karena boleh mengusap di luar bungkus kepala ya, di luar yang melilit di dalam kepala. Kemudian wajib pula mengusap telinga. Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Tapi pendapat yang kuat adalah wajib karena telinga adalah bagian dari kepala. Maka cara yang dipraktikkan Nabi adalah tadi ada dua cara. Ini setelah basuh muka selesai 3 kali, basuh tangan sampai siku masing-masing 3 kali. Kemudian ini boleh ambil air lagi, boleh tidak. Tidak itu kan tangan itu kan sudah basah toh. Boleh diusapkan ke kepala, ke belakang, kemudian ke depannya ke telinga gini. Ini dimasukkan ke lubang telinga, jempolannya yang gesut ke daun telinga yang belakang. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru ke telinga. Itulah praktek yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kalau bilang sah, ya sah saja. Gini, 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 gini misalnya. Tapi yang paling utama adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata sahabat masaha an-nabiyya masaha ra'sah wa udhunaihi marratan wahidatan. Nabi mengusap kepala plus telinga dengan 1 kali usapan. Baik yang ke belakang langsung ke telinga, ke belakang ke depan baru ke telinga, 1 kali usapan. Wa ya katsiratun an Aliyin wa Ibni Abbas wa Rubai' wa Utsman. Banyak riwayat itu baik dari sahabat Ali, Ibnu Abbas, Rubai', Utsman ya. Sehingga Imam As-Sun'ani mengatakan kulluhum muttafaquna ala anna masahahuma ma'ar ra'si marratan wahidatan. Mengusap telinga adalah bersamaan dengan mengusap kepala. Jadi sekali usap mendapatkan 2 yaitu kepala sama telinga. Bima'id wahidin, dengan air yang 1. Air yang 1 itu maksudnya tidak kepala ambil sendiri, telinga ambil sendiri, tapi cukup mengusap kepala langsung ke telinga. Itu namanya bima'in wahid, dengan air yang 1. Kama huwa dhahiruhu la dhahiru labdatin marrah, karena ada kata marrah sekali. Idlau kana yu'khadhu lil udunain ma'an jadid ma sadaqa annahu masaha ala ra'sihi wa udunihi maratan wahidatan wa inih tamal anal murad anahu lam yukarrir maskuhuma wa anahu akhadalahuma ma'an jadidan fa wa ihtimalun ba'id. Meskipun ketika mau mengusap kepala sendiri, mengusap telinga sendiri boleh dan sah, tapi tetap yang paling utama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, mengusap kepala dan telinga dengan 1 kali usapan. Dengan 1 kali usapan ke belakang terus ke arah telinga, atau ke belakang ke depan kemudian telinga. Wa in akhadhali udunaihi ma'an jadidan fala ba'sa kadzalik. Ya, meskipun kalau mau mengambil air lagi ya boleh. Tapi yang paling utama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yusra'u masur raqabah fil wudu.
li'anahu lam yasihu fi syai'un an Rasulillah. Kemudian tidak dianjurkan ngusap itu sampai ke tengkuk atau ke gitok. Jadi ya cukup sini itu langsung kering. Jadi tidak perlu ke gitok sini. Ini tidak wajib gitu ya. Dan bahkan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang selanjutnya ke-6 yaitu membasuh kaki. Jadi tadi niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, ya, kemudian membasuh kaki, ya, kelima membasuh kaki. Wa ghuslur rijlain wajibun inda jamahiril ahli sunnah. Menurut ulama ahli sunnah wajib membasuh kaki karena Allah berfirman wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya memang ada perbedaan pendapat dalam membaca lafal arjulakum. Ada sebagian ulama yang membacanya wa arjulikum. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum. Maka di sini bagaimana kita harus teliti ketika membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu salah harokat, itu bisa salah makna. Salah harokat bisa salah makna. Sama-sama jim, nun, ta. Bacanya gimana Pak Isnadi? Jim, nun, ta. Bacanya gimana? Itu dibaca jinnah ya bisa, dibaca junnah ya bisa, dibaca jannah ya bisa. Tapi maknanya beda. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah, jin. Junnah, gila. Dan jadi kan tinggal mana yang mana ya. Nah maka ketika baca surat An-Nas itu bacanya minal jinnati wan nasi. Jangan dibaca minal jannati. Aku berlindung dari Allah untuk dimasukkan ke surga. Malah ngeri toh. Masa berlindung enggak mau dimasukkan surga. Padahal di situ berlindung untuk tidak digoda oleh jin kan gitu. Nah nanti ketika bilang yang jannatin tajri min tahtiyal anhar ya jannah, tidak jinnah. Itu beda harokat, maknanya beda. Lah makanya baca arjulakum sama arjulikum konsekuensinya berbeda. Maka jumhur ulama membacanya arjulakum, atofnya kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu, basuhlah kedua kakimu. Kalau dibaca wa arjulikum, atopnya kepada kata yang terdekat. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Maka ketika membacanya arjulikum, kaki itu cukup diusap. Maka pendapat yang kuat dan yang beredar ke seantero dunia, Al-Quran yang surat An-Nisa itu bacanya adalah Al-Ma'idah ayat 6 itu bacanya wa arjulakum. Coba jenengan nanti buka sampai rumah ya. Al-Ma'idah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka kemudian menetapkan hukum bahwa kaki wajib dibasuh, bukan diusap. Ilal ka'bain hingga kedua mata kaki. Meskipun nanti ada kekhususan-kekhususan. Misalnya pakai sepatu, nanti boleh diusap. Karena kalau pakai sepatu dibasuh, malah banyune mlebu kabeh itu ya. Jadi ini sikile ya malah medok gitu ya. Itu. Maka ketika pakai sepatu boleh diusap, tapi ada syarat-syarat tertentu. Sepatunya bagaimana, memakainya gimana, ya.
Ini ada kekhususan tersendiri sebagaimana yang dijelaskan kemarin di dalam masalah toharoh. Wa kullu man rawa sifata wudu'ihi, dan semuanya riwayat yang meriwayatkan wudunya Nabi asbata ghuslar rijlainin ilal ka'bain. Nabi selalu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang menjadi catatan ada, nuwun sewu saya tak berdiri. Ketika membasuh kaki, situ keran, kadang ada yang gini-gini tok, ini bisa jadi enggak basah loh ya. Kerannya diurepke, sing kene wis bener, tangannya wis bener, mau giliran kaki gini-gini tok. Nah, nanti bisa jadi air tidak membasahi sela-sela jari jemari bawah. Bisa jadi kakinya berminyak kayak daun tales, hanya biak tok. Makanya nuwun sewu ya. Nuwun sewu harus ini digini gitu ya. Bahkan ini wajib di sela-sela gini. Ini supaya betul-betul terbasuh kaki itu sampai mata kaki. Saya masih banyak melihat itu ketika wudhu itu. Gini tok itu. Nah, ini belum sempurna dalam membasuh kakinya. Jadi harap waspada. Karena sekarang kan modelnya keran kayak gitu ada bancekan itu gampang, wegah dingkluk gitu loh. Ini tidak sempurna basuhannya ya. Jadi membasuh, yang namanya membasuh itu ya diosok-osok atau di apa namanya. Namanya saja membasuh, tidak nyiram. Kalau tadi gini kan nyiram tok loh. Belum membasuh ya. Di antara hadis Utsman, "Tsumma ghassala rijlaihi salasa mirar ilal ka'bain." Nabi membasuh kaki 3 kali sampai mata kaki. Wal ka'ban dakhilani fil ghusl, dan mata kakinya juga ikut dibasuh. Mata kakinya kalau bahasa Jawanya polok ya, wajib dibasuh. Li anal had idza kana min jinsil mahdud dakhala alaih. Ketika Nabi mengatakan ilal ka'bain, berarti sampai mata kaki itu dibasuh. Ibnu Umar mengatakan, takhallafa anna Rasulullah fi safarin. Nabi pernah ketinggalan dari rombongan kami ketika safar. Fa'adrokna, kemudian kita bertemu lagi. Waqad arhaqnal asr, kemudian masuk waktu asar. Faja'alna natawaddo wa namsahu ala arjulina. Kemudian kami pada wudu dan kaki kami usap saja. Kata Ibnu Umar, ketika pergi bersama Rasulullah, rombongan, pernah Rasulullah ketinggalan, kemudian kami sudah sampai tempat itu, kami wudu dan kaki-kaki kami usap saja, tidak kami basuh. Ternyata pada saat itu Nabi datang, fanada bi'a'la sutih. Nabi memanggil dengan suara yang keras. Wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar. Wailun lil aqab minan nar. Celaka bagi yang mata kakinya belum terkena air. Celaka bagi orang yang mata kakinya belum terkena air. Celaka bagi orang yang mata kakinya belum terkena air. Makanya harus hati-hati ketika wudhu, benar-benar harus dibasuh ya, dibasuh. Jangan hanya diusap, apalagi digebyur saja, disiram saja, bisa jadi tidak merata. Wa amma ma warada fi masihi fi wudu'ihi famahlulun ala mahsilil khufain wa waruhsoh. Adapun tadi yang sudah disinggung tentang mengusap sepatu, mengusap kaos kaki, bagi ibu-ibu yang pakai kaos kaki kemudian wudu di tempat umum, cukup kaos kakinya diusap saja, itu adalah rukhsah. Hukum asal tetap kaki itu wajib dibasuh. Bahkan tahlilu asabi'il yadain warijlain, menyela-nyela jari jemari. Ketika membasuh tangan, jari jemari tangan juga di sela-sela. Ketika basuh kaki juga ini jari jemari kaki di sela-sela. Kalau digitu-gituan itu yang ini sela ini mesti enggak terkena air ya, enggak terkena air. Maka wajib apa ya?
Ya di sela-sela itu disogok itu gimana? Jadi gini, ini di sela-sela gini. Jadi tidak cukup hanya digebyuri saja, ya. Karena al-asabi wa ma bainaha juz'un min mahalil fardhi. Jari-jari itu adalah termasuk bagian yang wajib dibasuh. Fayajibu ghusluhuma, maka wajib membasuhnya. Fa dalam yatim ghusluha illa bitakhliliha wajaba takhliluha. Kalau air tidak bisa mengalir ke sela-sela jari kecuali dengan disogrok-sogrok pakai jari tangan, maka wajib ya menyela-nyela itu wajib. Ya, menyela-nyela itu wajib. Bahkan ketika sudah bisa masuk ke sela-selanya pun masih dianjurkan menyela-nyela dan hukumnya menjadi sunnah. Itulah wudhu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa meniru, mencontoh, dan agar wudhu kita bisa sempurna. Kalau wudhu kita bisa sempurna, insya Allah sholat kita bisa sempurna dan harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak boleh kemudian kita itu begini, ada orang yang begini, kan diterima apa ora kan sing ngerti Allah Ta'ala. Awake dhewe sing penting wis ibadah. Ya nggak boleh. Diterima atau tidak memang Allah yang tahu. Tapi ketentuan fikih yang telah ditentukan harus kita taati. Wong memenuhi persyaratan saja belum tentu diterima. Bagaimana kalau syaratnya tidak dipenuhi? Misalnya, wah kabeh itu kak menghamba Allah, sing penting kan atine. Aku ora salat teng atiku kan apik. Lah le iso ngukur atimu apik ora salat saka ngendi kan itu loh. Yang salat saja belum tentu diterima. Bagaimana yang tidak salat? Ada lagi perempuan ditegur, "Mbak, mbok pakai jilbab." "Enggak ah, yang penting aku menjilbabi hatiku." Lah hati itu enggak disuruh menjilbabi. Yang disuruh menjilbabi adalah kepala, rambut ya. Nah, bagaimana kamu akan mengatakan baik menerima aturan Allah? Wong disuruh Allah saja ngeyel kan itu ya. Jadi harus zahirnya melakukan perintah Allah, baru batinnya kita serahkan kepada Allah. Jangan kemudian kadang, wah kamu sok suci, ya enggak ada hubungannya dengan sok suci. Hubungannya itu ketika kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, sebagai hamba itu taat. Setelah taat baru diserahkan kepada Allah. Monggo berdoa agar amal kita diterima. Maka wudhu harus sesuai aturan. Setelah itu baru diserahkan kepada Allah. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, persilahkan. Monggo, monggo Pak. Ya, apa namanya? Ketika memang bisa kita yakin rata ya. Jadi misalnya wegah ndingkluk utawa sik kenene lara gitu toh. Wah, ya wis set terus kesut-kesut gini kalau memang itu bisa merata insya Allah enggak apa-apa. Tapi paling utama kalau sininya enggak sakit pakai tangan biar lebih sempurna. Tapi misalnya kita menduga pakai gini-gini itu bisa rata, insya Allah enggak mengapa. Tapi kalau yang hanya gini itu saya yakin itu airnya belum merata ke seluruh kaki sampai mata kaki. Begitu Pak, wallahu alam. Ada lagi? Onje, monggo Pak. Boleh ya. Karena terkena tanah itu tidak membatalkan wudhu. Apalagi najis. Najis saja tidak. Apalagi membatalkan wudhu ya. Apalagi membatalkan wudhu. Maka ketika sampai masjid, dicemplungke di apa itu? Kolam apa yang untuk membersihkan kaki itu bisa. Pakai keran bisa. Tapi kalau jenengan sudah batal, ngentut misalnya, ya tetap harus wudhu sempurna. Meskipun sudah bersih. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau enggak ada cukup Pak. Monggo Mas protokol dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Tursidin. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa kita amalkan. Dari yang mungkin tadinya belum tahu wudunya, belum sempurna wudunya, bisa lebih disempurnakan lagi. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari kami. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأخوال محتحم يا ربي